Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Nasabnya Gus Miftah banyak dikritisi orang. Itu kesalahannya siapa? Kesalahannya dia sendiri mengatakan hal tersebut di muka publik. Harusnya jika mendapatkan kabar semacam itu dari seorang Habib, harusnya hal semacam itu disimpan. Kalau yang beredar itu kan dia pengakuan dari seorang Habib di Pekalongan. Ya ini loh, daya nalarnya Gus Miftah itu. Kenapa mudah percaya perkataan seorang Pak Alwi? Kenapa mudah percaya? Kalau saya ditanya balik, percaya nggak ada ilmu semacam itu? Saya percaya ilmu semacam itu pasti ada. Kalau tidak mudah diketahui orang, ada. Tetapi kalau seorang yang sudah dikenal orang banyak lalu bercerita semacam itu, bagaimana hukumnya? Bayangin saja loh, nasab hanya modal dari ilmu rohani, ilmu gaib lah. Lalu dia berkata di khalayak publik, saya ini turunannya ini. Saya ini turunannya ini. Saya kira dulu dia berkata begitu itu memang benar-benar sudah check and recheck. Ini. Saya pikir seperti itu. Ternyata tanya si Pekalongan itu. Sekali lagi, ilmu semacam itu kemungkinan ada. Tetapi apakah memang benar? Dalam artian hasilnya itu loh. Apakah benar? Tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Ilmu rohani itu mengikuti saat dirinya itu seperti apa, keimanannya seperti apa, ngikut itu. Sama dengan orang-orang yang misalkan mencari, ada orang mencuri, dicari ke orang pintar begini. Kalau saat orang pintar itu banyak masalah, banyak pikiran, yang harusnya itu sinyalnya itu kecil jadi gede loh. Itu benar. Sama dengan ilmu-ilmu yang soal nasab begini, ronsen kubur atau apa, itu sama. Dan ilmu-ilmu semacam ini akan rontok dan melenceng jika sudah ragu serakah. Serakah apa? Segala macam hal. Makanya saya tidak percaya lagi setelah munculnya isu-isu soal makam palsu. Di sini udah kebelabasan. Mungkin dulu iya, dia bisa seperti itu. Harus diingat loh, ilmu semacam itu di Jawa tuh banyak. Justru paling banyak tuh kiai-kiai biasa, orang-orang desa. Nah, setelah munculnya makam palsu, ini sudah banyak yang melenceng. Ilmunya yang awalnya lurus itu bisa belok. Harusnya lurus bisa belok. Ya karena hal-hal itu, manipulasi, keserakahan, malah dimanfaatkan untuk ini itu. Ini pasti ilmunya melenceng. Hasilnya tuh tidak sama. Makanya ada kan salah satu makamnya siapa tuh, Pangeran Diponegoro, diaku dari berbagai macam marga. Ada 3 atau 4 itu. Nah ini loh, ini contoh gitu loh. Ilmu semacam itu tidak paten, tidak pasti tepat. Itu tidak. Tergantung saat suasana hati, suasana rohani, suasana pikiran orang yang punya ilmu itu. Di dalam pemahaman orang Wahabi ya, orang yang mengetahui soal ilmu gaib itu dikafirkan loh. Pemahaman Wahabi semacam itu dianggap kafir, bayangin saja. Kalau di pemahaman ulama-ulama yang umum, Ahlussunnah wal Jamaah itu terbagi 2. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Nah, di orang-orang ini kebanyakan nisbi. Tetapi ada juga yang membagi 3. Mutlak, nisbi, gaib al-gaib. Itu berbagai macam. Kalau mendapat kabar dari hal-hal semacam ini lalu percaya, nasab saya ini, jangan dipercaya. Udah untuk diri sendiri.
Kalau soal semacam ini nggak hanya Gus Miftah, banyak orang yang mengalami. Bahkan antara misalkan ini orang kejawen, antara kiai, itu pun hasilnya biasa sama. Karena itu juga pernah saya alami gitu loh. Ada orang, kamu ini anaknya siapa? Kamu siapa? Kok saya disuruh menjaga kamu? Kamu siapa? Ini orang biasa, tetapi dia ini dulu bergurunya ke Mbah Arwani. Bilangnya juga sama, kamu ini keturunannya salah satu sama. Dan yang unik, adik saya datang ke orang kejawen. Ini masanya beda gitu loh. Antara kedua orang ini juga beda-beda tempatnya, satu di daerah agak ke barat, satu ke daerah timur. Hasilnya apa? Sama gitu loh. Namanya sama. Kamu tuh ini, turunan ini gitu loh. Lalu apakah harus dipercaya? Saat Gus Miftah mengatakan itu di publikasi, lah kok mirip Habib ya? Suka ngaku-ngaku turunannya ini. Apakah ketularan gitu loh? Kebiasaan mereka. Demi apa mengaku semacam itu? Jalan yang paling bagus itu apa? Ya itu tadi, ilmiah itu. Secara ilmiah, ya minimal lah tes DNA. Itu kalau orang itu besar, biasanya dulu leluhurnya juga besar. Dalam artian besar ini dikenal orang banyak. Berarti dulu leluhurnya juga dikenal orang banyak. Kebiasaannya seperti, tapi itu tidak semua. Karena sejarah itu bisa dilukis oleh siapa saja. Saat ini misalkan si A, si B, si dia tidak ada keturunan orang yang terkenal masa lalu. Dia bisa membuat saat ini sejarahnya dia bisa terkenal. Dan nanti anak turunnya juga ada yang terkenal. Kemungkinan semacam itu. Besar bukan berarti kok presiden, kaya raya, tidak. Intinya yang maksud besar ini orang yang banyak dikenal orang. Wassalam.